Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, berbahagialah bagi kita yang pada bulan Dzulhijjah ini Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban kita semua atas dasar ketakwaan kepadanya. Kalau mendengar bulan Dzulhijjah, yang terbayang biasanya adalah sapi, kambing, dan penyembelihan kurban. Padahal sesungguhnya Dzulhijjah adalah madrasah pengorbanan. Bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih rasa cinta berlebihan kepada dunia. Karena itu kurban bukan dagingnya, tetapi keikhlasannya. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Maka yang Allah lihat bukan mahalnya sapi kita, tetapi dalamnya keikhlasan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, kadang ada orang yang sedih ketika masuk Idul Adha. Ia berkata, "Nabi, saya belum mampu beli kambing. Saya belum mampu untuk beli sapi." Sahabat, jangan putus asa. Karena tidak semua orang Allah takdirkan mampu berkurban dengan hewan. Tetapi semua orang bisa belajar berkorban. Kalau hari ini belum mampu membeli sapi, belum mampu membeli kambing, mungkin kita bisa berkorban dengan tenaga, berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban kenyamanan, bahkan berkorban ego dan perasaan. Dan itu semua bernilai di sisi Allah. Ada seorang ibu yang tidak punya uang untuk kurban, tetapi setiap hari ia bangun sebelum subuh, memasak, mendidik anak, mendoakan keluarganya, menahan lelah dan air mata. Itu juga sama pengorbanan. Ada seorang ayah yang bekerja panas, kehujanan, demi anaknya bisa sekolah, bisa mengaji, itu juga pengorbanan. Ada guru ngaji, mengajar dengan sabar, meski honornya kecil, bahkan tidak dikasih apa-apa, itu juga pengorbanan. Ada orang yang membantu pembangunan masjid, meski hanya tenaga dan doa, itu juga pengorbanan. Bahkan ada anak yang membantu orang tuanya, membantu di rumah, ada yang mengepel, ada yang membantu mencuci piring, itu juga pengorbanan. Karena Allah menilai ketulusan, bukan kemewahan. Sahabat yang dimuliakan Allah, lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah uji bukan hartanya terlebih dahulu, tetapi sesuatu yang paling beliau cintai, yaitu putranya Ismail alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tidak berkata, "Ya Allah, ini terlalu berat." Beliau memilih taat, karena cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada apapun. Maka hakikat kurban adalah, apakah kita rela mengorbankan sesuatu demi Allah, rela meninggalkan maksiat karena Allah, rela bangun malam untuk Allah, rela bersedekah saat sebenarnya kita juga butuh, rela memaafkan meski disakiti, rela membantu orang lain meski sedang sempit. Itulah ruh inti dari pengorbanan.
Sahabat, memang ini berat, namun memang kita harus berlatih terus-terusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah pada hari nahar adalah mengalirkan darah kurban. Hari nahar artinya hari berkurban, tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi ketahuilah, Allah Maha Adil. Orang yang belum mampu berkurban dengan hewan, jika ia punya niat yang tulus, punya keinginan yang kuat, maka Allah mengetahui isi hatinya. Bisa jadi air mata penyesalan lebih bernilai daripada mahalnya hewan kurban orang lain yang ria. Maka di bulan Dzulhijjah ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah saya korbankan demi agama Allah? Sudahkah kita mengorbankan waktu untuk Al-Quran? Mengorbankan harta untuk sedekah? Mengorbankan gengsi untuk meminta maaf? Mengorbankan emosi demi menjaga keluarga? Mengorbankan kesibukan demi mendidik anak? Karena sesungguhnya orang besar bukan yang banyak hartanya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang memiliki pangkatnya, tetapi yang besar adalah pengorbanannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau tahun ini belum bisa berkurban dengan kambing, belum bisa berkurban dengan sapi, jangan sampai kita tidak punya semangat untuk berkorban. Karena Allah membuka banyak pintu kebaikan. Berkurbanlah dengan tenaga kita, dengan ilmu, dengan doa, perhatian, dengan bantuan, dan berkorbanlah hati dengan ikhlas. Semoga suatu saat Allah mampukan kita semua untuk berkurban dengan hewan yang terbaik. Dan yakinlah, Allah akan menjadikan hidup kita penuh keberkahan karena pengorbanan yang ikhlas. Allahumma taqabbal minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.